Bung Karno pernah bilang begini, kalau Islam jangan jadi Arab, kalau Kristen jangan jadi Barat, atau jangan jadi Yahudi. Katanya pengakuan dosa tuh ngomongin sama Romo. Gimana cara Romo menjamin Romo itu nggak akan bilang ke siapa-siapa? Berarti nggak, kalau dalam bahasa Gen Z, nggak cepu lah ya. Pernah dengar juga kalau misalkan di Katolik itu bisa nikah beda agama yang mungkin nikahnya dalam agama Katolik. Itu tuh kayak gimana sih Romo? Jadi mantep ya. Jangan-jangan calonmu Katolik nih ya. Saya dengar nih, Romo ini dapat rekor muri sebagai pemuka agama yang giat olahraga. Bahkan naik sepeda ya, berapa kilo? 69 kilo. Wah. Itu kan saya ngelihat kok senior-senior saya kok kalau udah jadi Romo kok badannya pada besar-besar. Kita ada 3 orang di sini, semua beda agama. Tapi agamanya saudara semua. Di sini ada Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Cara membuang uang 100 juta dengan mudah. Sekarang TNI Polri itu kan punya sawah-sawah nih sekarang. Iya. Lagi ketahanan pangan di mana-mana nih. Menurut Romo saat ini di tengah dunia yang sedang bergejolak mengenai perang ini, Saya belajar dari Mother Teresa. Sekecil apapun pasti akan ada dampaknya. Kalau kita bicara mengenai lapar, kita kasih makan, haus, kita kasih minum. Saat ini jangan lupa bahwa setiap kita adalah sama-sama manusia yang membutuhkan kepedulian dan kasih tersebut. Halo semuanya, selamat datang di podcast Teh Hangat. Saya Kevin Chu, host hari ini beserta sahabat saya, co-host kita, Sevira. dan juga ada bintang tamu yang sangat saya hormati, seorang senior di dalam pelayanan, Romo Diantara, atau lebih akrab kita panggil Romo Aan. Halo, shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada Romo Aan, juga kepada semua umat Kristiani yang sedang menonton podcast Teh Hangat. Nah, Romo, izinkan saya bertanya ya, ini mengenai Paskah. Ya. Di dalam prosesi perayaan Paskah untuk Katolik ini ada sedikit perbedaan sama Kristen Protestan. Kalau saya Kristen Protestan ada Jumat Agung, Paskah. Tapi kalau dalam Katolik ada Kamis Putih, Rabu Abu, ya. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, buat teman-teman kan juga ada dari umat lain yang pengen dengar gitu. Oke, baik. Kami itu untuk umat Katolik memulai masa Prapaskah itu masa pantang dan puasa mulai hari Rabu Abu. Nah, Rabu Abu itu mengawali seluruh rangkaian kita nanti akan merayakan Paskah dengan kita berpuasa seperti umat Muslim ya selama 1 bulan. Kalau kita 40 hari. Oke. Jadi kita pantang dan puasa. Jadi pantangnya dan puasanya mungkin agak berbeda dengan umat Muslim. Kalau Katolik puasanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Oke. Kemudian pantangnya setiap Jumat. Jadi setiap Jumat itu hanya pantang. Jadi puasanya juga tidak lalu nggak makan sama sekali, tidak. Puasanya itu cukup makan, kenyangnya 1 kali. Oke. Jadi yang kenyang 1 kali. Jadi inti dari masa Prapaskah itu kita diajak untuk lewat pantang, puasa, lalu doa, kita derma itu untuk belajar kita mengendalikan diri, lalu belajar untuk kita peduli dengan sesama kita. Maka ada APP, Aksi Puasa Pembangunan. Boys. Gitu. Saya jadi inget nih, bagaimana bahas tadi saya jadi inget. Ini bener banget ya, jadi saya lagi mau pelayanan Jumat Agung. Pelayanan Jumat Agung, saya lagi puasa tuh. Jadi sebenarnya nggak diwajibkan kalau kita Protestan, cuman dari saya pribadi waktu itu ajak gereja sama-sama buat puasa, dan saya lagi puasa. Habis itu mobil saya kena tabrak dari belakang. Itu mungkin pelatihan ya. Mau marah kan? Sama saya gini, aduh, ini lagi mau jalan pelayanan. Pas banget ceritanya. Akhirnya ya udah kita ngalah, kita selesaikan di tempat langsung, udah nggak apa-apa, aman semua. Saya langsung
tinggal ke pelayanan. Nah, tapi tentunya ini sedikit beda sama puasanya teman-teman kita dari Muslim ya. Di sini ada Sefira juga kemarin habis menjalani puasa selama 1 bulan. Iya, betul sekali. Iya, aku sedikit kepo sih sebenarnya Romo, karena di sini juga ada teman-teman yang dari Katolik. Nah, waktu pas kita awal puasa, mereka juga ikut puasa. Betul, Mereka bilang kayak kita juga puasa nih bareng gitu kan. Cuma dari mereka tuh info katanya kayak tapi puasanya dari mereka tuh katanya nggak boleh makan enak. Mungkin kayak misalnya biasanya teman-teman gue pada makan di sini seblak, terus kayak ayam yang enak-enak ya ST. Nah mereka tuh katanya nggak boleh makan itu gitu loh. Mungkin aku mau tanya aja sih, tadi kan kata Romo puasanya cukup makan sekali kenyang. Nah kalau misalkan berarti sekali makan kenyang itu boleh makan enak yang tadi aku sebutkan, yang mereka biasa makan, atau di luar dari makanan enak itu gitu. Jadi itu tadi yang disebut pantang, itu kita berpantang makanan yang mungkin selama ini menjadi kesukaan kita. Betul. Ya itu kan kita harus pantang kan, supaya apa? Bagaimana cara kita mengendalikan? Padahal aku seneng banget loh gitu kan. Tapi aduh aku ini lagi pantang nih kan gitu. Ini tantangannya di situ. Susah ya. Itu dari soal makanan nih. Tapi pantangnya tidak hanya soal makanan. Kadang ada pantangnya gula, garam, sehingga makanan yang manis-manis berarti dia nggak akan makan. Gitu. Makan yang pantangnya asin. Ya udah berarti yang ada mengandung garam aku nggak makan. Gitu, bukan karena disuruh oleh dokter loh ya. Jadi kalau pantang disuruh dokter beda. Tapi jadi sehat kan kayak gitu ya. Dia udah pantang, harus diganti pantangnya nggak seperti itu. Gitu. Misalnya anak-anak nih, kalau anak-anak saya ngajaknya pantangnya selama ini apa yang disukai. Kan main game apa gitu ya. Nah dikurangin dong mainnya. Gitu. Itu namanya pantang. Gitu. Jadi yang sekarang selama ini aku seneng banget, aku nggak bisa nih kalau nggak WA, nggak main IG gitu ya, nggak main Facebook dan sebagainya. Nah ada umat yang secara pribadi atau bersama dalam keluarga itu, yaudah yuk kita pantang untuk selama paling tidak dikurangin gitu loh. Biasanya tiap hari seminggu sekali. Gitu, bahkan ada Romo aku lagi nggak main IG nih gitu. Scroll TikTok, itu niatnya gitu. Jadi yang namanya pantang atau puasa itu lebih-lebih yang pantang yaitu bisa bersama. Jadi bisa kelompok, yang biasa satu komunitas atau yang biasa bareng-bareng gitu ya, atau keluarga gitu. Misalnya nih dulu keluarga saya itu karena suka kerupuk nih, kan namanya orang Jawa ya. Orang Jawa itu kalau makan nggak ada kerupuk itu ada yang kurang. Nah selama masa Prapaskah kami pantang kerupuk. Sehingga supaya kita terbantu nih, di rumah itu ada toples nih. Toplesnya kosong tapi ditulisin pantang kerupuk. Itu tuh membantu loh, bener. Diingatkan kan. Soalnya nih di gereja Katolik tuh nggak ada tandanya kita boleh buka loh, kita boleh, nggak ada. Kita sendiri yang ngatur. Jadi nah sekarang coba misalnya makan hanya kenyang 1 kali, ukurannya perut siapa? Nah itu dia. Kalau saya kira beda. Aku kecil. Ini beda ya gitu. Jadi ukurannya kita. Nah disitulah bagaimana kita belajar mengendalikan diri. Itu jadi bukan soal aku lagi puasa, enggak, tapi bagaimana dengan pantang dan puasa itu membawa aku pada perubahan. Aku menjadi baik. Aku ngurangin uang jajan. Saya anak-anak boleh itu pantangnya jajan. Aku kurangin misalnya selama ini dapat uang saku dari orang tuanya sehari misalnya 1.000. Aku jajan nggak 1.000. Aku jajan 500 saja. Yang 500 aku sisihkan, aku masukkan ke APP tadi, Aksi Puasa Pembangunan. Itu yang nanti mungkin dia akan sumbangkan ke panti asuhan lah, atau ke siapa gitu. Jadi di akhir puasa, yaitu pada Hari Raya Paskah, nah itu biasanya di sekolah-sekolah atau di lingkungan-lingkungan gitu ya, itu dikumpulin yang APP tadi, karena ada kota APP-nya. Kota APP itu untuk kita paling tidak setiap Jumat itu diedarkan supaya kita ngisi.
Oh. Gitu. Iya, betul-betul. Gitu. Kalau di Islam tuh kayak kotak amal lah Ya, ya. betul. Amal Iya, Islam. sama alurnya misalnya ke Nanti yatim selama sepanjang 40 hari ya, 40 hari itu lalu dibuka. Nanti apa mau untuk siapa? Itu ditentukan bersama. Oh, Gitu. Biasa. Nah, terus saya lanjutkan ya. Oh, Tadi kan baru Rabu-Abu nih. Ya. Terus setelah itu kita seminggu sebelum Paskah itu pekan suci. Minggu Palma itu mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem itu disambut sebagai raja. Hosana Raja Daud, Hosana Raja Daud. Nah, setelah itu baru memasuki Trihari Suci. Trihari Suci itu Kamis Putih, Jumat Agung. Jumat Agung itu wafat Isa Al-Masih dan hari Hari Raya Paskahnya. Gitu, Sabtu sepi, lalu Hari Raya Paskah. Kamis Putih itu mengenang Tuhan Yesus bersama para murid pamitan. Aku mau meninggalkan nih. Aku mau meninggalkan kamu murid-murid ini, maka Yesus memberi contoh teladan melayani. Dia membasuh kaki para rasul. Jadi dibasuh. Nah, itu sebenarnya mau memberi teladan pada kita, umat Katolik khususnya, supaya kita juga mau jadi pelayan, bukan jadi bos gitu loh. Bukan jadi pejabat gitu, tapi bagaimana bahkan kalau diri kita ini pun sesungguhnya adalah direktur, pimpinan di perusahaan dan sebagainya. Yuk kita juga melayani. Itu tugas kita sebagai pelayan gitu. Ya, Kamis Putih itu kan mau mengajak Yesus itu kepada para muridnya, aku mau meninggalkan kamu loh. Nah, aku mau ngasih contoh. Aku yang adalah gurumu, aku yang adalah Tuhanmu, aku mau melayani. Aku mau membasuh kakimu gitu. Nah, ini kan contoh keteladanan gitu ya. Keteladanan seorang pemimpin gitu ya kepada bawahannya. Padahal kan harusnya bawahannya yang sangat menghormati yang ini gitu. Ini malah sebaliknya gitu loh. Yesus yang mau merendahkan diri lalu berlutut di depan para muridnya itu, bawahannya itu gitu untuk membasuh kakinya, dicium kakinya seperti itu. Nah, itu kan memberikan contoh keteladanan ya sebagai pimpinan tapi juga pelayan. Nah, lalu baru masuk disitulah Jumat Agung. Jadi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Itu mulai dari Yesus ditangkap, lalu Yesus dianiaya, sampai akhirnya disalib dan wafat. Maka hari Jumat Agung itu hari libur, tanggal merah, wafat Isa Al-Masih. Nah, di situ. Jadi mau mengenang kisah sengsara Tuhan itu. Sehingga lalu hari Sabtunya sepi. Benar-benar nggak ada kegiatan itu dari Jumat malam sampai nanti Sabtu siang itu nggak ada kegiatan apapun. Itu baru Sabtu sorenya malam, sore ke malam itulah Yesus bangkit. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Malam Paskah lalu kebangkitan. Kan kalau dihitung kan 3 hari bangkit gitu kan. Jadi dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, gitu. Kan kalau hitungan orang Jawa atau hitungan orang Muslim kan juga hitungannya kan kalau udah sore, udah mulai maghrib itu udah dihitung hari berikutnya, yang seperti itu. Jadi sama hitungannya. Nah, situ lalu Hari Raya Paskah merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu. Terima kasih Om. Lalu puasanya selesai, boleh pesta-pesta lagi. Saya kira berbelanja lagi. Agak panjang ya. Nah, tadi di belakang, tadi itu saya kira itu cukup banyak pertanyaan nih, Romo. Karena dia penasaran. Boleh silakan saya kira. Oke, aku mungkin ini bisa di luar dari pembahasan atau mungkin ada kepleset juga lah ya. Jadi aku mau izin tanya Romo. Jadi teman-teman di sini juga kadang suka ngomong kayak, lu udah pengakuan dosa belum? Nah, aku tuh pengen tanya sih, kalau misalkan di umat Islam itu kan pengakuan dosa tuh kayak ibaratnya cuma ya berdoa aja, gitu, berdoa. Nah, kalau misalkan di Romo ini Katolik, kan katanya pengakuan dosa tuh ngomongnya sama Romo, gitu loh. Cuma mereka bilang kayak Romo itu nggak akan bilang ke siapa-siapa. Berarti nggak, kalau dalam bahasa Gen Z nggak cepu lah ya, nggak cepu, nggak ngomong kemana-mana gitu. Jadi udah cukup
misalkan aku dan Romo aja Iya, yang tahu gitu. Nah, betul. itu aku lebih pengen tanya prosesnya sih Romo, dan terus gimana cara Romo menjamin kalau misalkan Romo nggak akan cerita ke siapa-siapa gitu. Karena kalau dari aku dari Islam kan pasti kayak gitu ya, kalau pasti Iya, kayak pasti nggak percaya. kalau kita nggak percaya dong sama orang namanya mulut manusia kan ya gitu. Ada yang ngomong satu lebih-lebihkan gitu. Makanya aku lebih kayak yang kok bisa Romo nggak ngomong ke siapa-siapa gitu. Lebih penasaran aja sih. Oke, baik. Jadi sakramen tobat namanya ya. Jadi pengakuan dosa itu salah satu sakramen di Gereja Katolik. Kita ada 7 sakramen. Jadi sakramen saat lahir berarti lalu dibaptis, sakramen baptis. Kemudian sakramen komuni. Kemudian sakramen krisma. Kemudian sakramen kalau sakit ada pengurapan orang sakit. Lalu bahwa manusia nggak lepas dari kesalahan dan dosa, sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Kemudian orang kan mau berkeluarga, maka sakramen perkawinan. Orang itu nggak menikah tapi mau jadi romo, berarti sakramen imamat. 7. Banyak ya. Ada 7 sakramen. Aku cuma tahu pengakuan dosa aja. Ternyata luas. 7. Itu sakramen yang tentunya diakui oleh Gereja Katolik, dan 7 sakramen ini yang bisa memberikan adalah seorang imam atau romo yang ditabiskan, yang lain tidak bisa. Karena apa? Romo itu in persona Christi. Jadi tanda Allah yang hadir itu. Dan kan kita juga disumpah. Ya sebagai seorang imam, waktu kita ditabiskan itu kan kita disumpah bahwa nih punya tugas ini yang menjaga kerahasiaan itu. Ya lebih-lebih sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa gitu. Karena apa? Nggak cukup bahwa orang Katolik itu mengakui dosanya langsung kepada, oh aku mau langsung sama Tuhan, iya. Tapi ada sakramen yang harus dilalui, diwujudkan gitu. Tidak cukup hanya, oh aku berdoa, aku ngakuin dosaku, tapi harus dikonkretkan, aku ketemu dengan Romo untuk menerima sakramen itu. Gitu. Karena nanti setelah itu ada diberi istilahnya denda dosa atau penitensi. Ya, jadi denda dosa itu jadi umat mengaku dosanya apa-apa. Nah, kadang kan orang bingung dosanya apa ya? Ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah bicara apa? Jadi kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Pokoknya percaya pada Tuhan, lalu menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Pokoknya ada 10. Ya. Nah, ini ukurannya. Aku melaksanakan enggak? Kalau enggak ya aku berdosa. Maka aku harus mengaku dosa. Gitu. Lalu ada 5 perintah gereja. 5 perintah gereja itu setiap minggu harus ke gereja. Setahun sekali, ya sekurang-kurangnya setahun kali harus ngaku dosa. Ini kepada Romo, ya, setahun sekali gitu. Kemudian ada 5 ya. Jadi ada 5 perintah gereja ini menjadi ukurannya loh, gitu loh. Sehingga aku kalau nanti ngaku dosa di hadapan Romo, paling tidak aku ini udah melakukan belum ya kewajibanku, paling tidak sebagai kewajiban lah. Kayak orang Muslim kan ada kewajiban-kewajiban yang harus wajib dilakukan kan. Nah kalau nggak melakukan dosa nggak? Dosa. Ya kan? Nah kalau orang Katolik itu dosa itu paling tidak setahun sekali harus diakukan. Dia harus menerima sakramen tobat. Jadi sakramennya itu, yaitu di hadapan seorang Romo, yang dia akan mengakukan itu, lalu nanti Romo ngasih penitensi atau ngasih denda dosa. Nah dendanya misalnya tadi lagi berantem nih sama orang tuanya, ya kamu harus berarti baikan. Harus diwujudkan itu, benar. Aku kasih denda itu loh ya, kamu baikan, kamu doain orang tuamu. Harus dilakukan, itu dendanya. Gitu nggak? Oh ya Romo, tapi masih nggak mau ngomong. Nah berarti belum itu, belum menjalankan dendanya berarti kan, gitu. Atau nanti disuruh doa apa gitu, misalnya doa Salam Maria, doa Bapa Kami gitu. Kalau anak-anak mungkin suruh berdoa dulu, terus nanti jangan bohong kan, aku bohong Romo ini, nah jangan diulangin lagi, gitu harus diwujudkan, gitu. Tapi pernah nggak sih Romo kayak misalkan kan namanya Gen Z itu
punya hubungan pastinya ya. Ada lah ya hubungan sama pacar. Nah, itu tuh pernah nggak ada hal lucu yang ke Romo mengakui kayak aku sama pacarku lagi berantem nih karena pacarku selingkuh misalkan kayak gitu. Itu tuh dari Romo tetap ada yang kayak tadi dibilang kayak ada denda dosanya bagian bedanya atau mungkin kayak ya udah Romo cuma kayak sama aja halnya gitu. Ya tentunya lihat dari kasus per kasus ya gitu ya. Kan saya nggak artinya gini, kan saya nggak boleh menceritakan kan, jadi saya ya pasti anonim gitu, nggak akan si A tadi begini, nggak. Saya harus menjaga kerahasiaan itu siapapun gitu, bahwa paling tidak ada yang, ya itu tadi ukurannya ini, kadang marahan, aku lagi jengkel, aku lagi ini kan banyak Iya kan. pasti banyak kan ya. Keluarga itu kan aku lagi kesel nih Romo, ini aku lagi ini, ya yang umum-umum kan ada pasti, tapi kan bagaimana itu jangan berlarut-larut, selesaikan kan gitu. Biasanya kita kalau nanti itu ada hal-hal yang memang nggak bisa diselesaikan di dalam sakramen tobat tadi ya, sakramen pengakuan dosa, kita nanti harus minta waktu untuk konsultasi. Jadi ke ruang konsultasi, jadi di luar sakramen tobat gitu. Misalnya ada kasus yang memang ini nggak bisa sangat selesai, berat lah ya. harus diselesaikan di dalam konsultasi. Seperti itu. Si Vira, ya. lagi berantem sama pacarnya. Enggak. Oke, ini berarti nyambung sama pertanyaanku selanjutnya. Aduh, aku jadi banyak tanya karena kepo ya. Jadi aku dengar kalau misalkan di Katolik itu kalau mau nikah itu agak ribet Romo katanya. Prosesnya ya, lebih prosesnya harus katanya harus konsul dulu ke Romo, terus harus kayak kesini gitu, terus kayak butuh waktunya lama loh sampai 4 bulan kadang ada gitu. Aku dengar teman-temanku cerita gitu. Nah itu tuh aku pengen tahu juga sih prosesnya kayak seperti apa, karena kan kalau dalam Islam itu nggak yang terlalu ribet ya, maksudnya kayak kalau misalkan sudah ini lamaran dan udah langsung akad nikah gitu loh. Tapi kalau misalkan di Katolik itu seperti apa? Karena banyak yang bilang katanya prosesnya agak ribet gitu. Oke, baik. Memang kita mau mempersiapkan perkawinan itu dengan baik. Tidak yang asal-asalan gitu ya. Artinya karena ini apa sekali seumur hidup. Betul. Jadi harus benar-benar siapkan. Kalian berdua benar-benar siap enggak? Itu maka itu dibuktikan dengan karena kami sudah selalu diumumkan kalau mau ngurus perkawinan secara Katolik minimal 3 bulan sebelum hari H itu harus sudah diurus. 3H sebelum hari H. Karena apa? Nanti persyaratan-persyaratan baik secara internal gereja, dokumen-dokumennya apa saja, kemudian yang nanti untuk negara apa saja gitu ya. Paling tidak untuk yang internal gereja itu harus ikut yang namanya kursus. Ya kalau dulu kursus perkawinan. Kalau sekarang namanya membangun rumah tangga. Itu ada selama Sabtu Minggu 2 hari. Itu pasangan itu harus ikut pembekalan. Harus ikut pembekalan, nanti dibuktikan dengan dapat sertifikat bahwa aku udah mendapatkan pembekalan. Itu pembekalannya macam-macam. Karena mau membangun rumah tangga kan, ya ada dari pembekalan dari pasutri tentang apa mengatur ekonomi rumah tangga, kemudian dari sisi kesehatan ada dokternya, anak, nanti seperti apa gitu. Lalu nanti dari liturginya, ibadahnya nanti begini yang harus disiapkan ini dan sebagainya. Seperti itu. Lalu pembekalan soal pemahaman tentang perkawinan menurut gereja Katolik itu apa, supaya dia benar-benar paham. Gitu. Sehingga nanti tidak hanya jatuh pada perayaan saja gitu. Tapi ini sebagai satu peristiwa sekali seumur hidup. Bahwa kalian berdua itu benar-benar nanti berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh Romo dan umat yang hadir saat pemberkatan pernikahan itu. Gitu, kalian berjanji kan mau dalam suka, duka, untung, malang, sakit, sehat, selamanya mau berdua. Itu benar-benar dihayati. Jangan hanya saat itu, habis itu ini dikit, udahlah kita bubar aja. Nah, itu yang mau dihindari seperti itu. Maka orang mungkin bilang, waduh kayaknya ribet ya ini dan sebagainya. Belum lagi nanti seandainya itu yang normal ya, artinya mereka single benar-benar belum pernah nikah.
Kalau ada yang sudah pernah menikah, ini kita nggak begitu saja. Oke. Oh, lebih ribet Lebih lah ya. ribet lagi. Nggak bisa. Karena Gitu. biar Apalagi nggak dia 3 kali. nggak pernah menikah. Ini berarti statusnya meskipun secara sipil udah cerai, tapi dari gereja Katolik melihatnya enggak. Dia masih terikat dalam perkawinan. Oh iya. Iya. Kenapa tuh Romo? Ya karena kan gereja Katolik hanya mengakui sekali seumur hidup. Oh. Kalau dia pernah menikah berarti, nah ini udah pernah nikah. Dia punya status perkawinan yang pertama. Oh, mungkin kenapa agak ribet karena itu kali ya. Iya. Gitu ya. Kalau yang single oke gitu ya. Tapi kalau yang nggak single ini, yang satu udah pernah menikah, yang satu belum, yang nggak pernah, yang sudah pernah menikah ini yang menjadi halangan. Bagi kami ini halangan. Harus dibereskan dulu. Gitu. Dan itu ada pengakuan dosa lagi. Ya itu ada banyak proses. Prosesnya. Ya, ada banyak proses. Betul. Gitu. Oke, ya sebenarnya hampir sama sih ya sama Islam itu juga ada. Kita kalau di kita tuh di KUA ya disebutnya. Tapi itu bareng-bareng dan mungkin nggak terlalu lama prosesnya. Maksudnya kayak ya udah dikasih wejangan aja gitu kali ya. Tapi kalau mungkin di Katolik agak riuh juga ya. Ya mungkin makanya teman-teman aku suka kayak nggak gampang nikah gue tuh kayak gitu. Ternyata itu alasannya. Aku pernah dengar juga kalau misalkan di Katolik itu bisa nikah beda agama yang mungkin nikahnya dalam agama Katolik. Itu tuh kayak gimana sih Romo? Jadi memang ini secara pastoral ya, karena dalam kenyataannya umat Katolik itu nggak hanya menikah dengan Katolik saja, bisa dengan Kristen berarti beda gereja, bisa dengan orang Buddha, Hindu atau Islam itu berarti beda agama. Nah ini ada prosesnya. Jadi bukan berarti lalu mereka harus pindah menjadi agama Katolik, tidak. Mereka tetap sesuai dengan agamanya masing-masing, tapi harus menikahnya secara Katolik, gitu. Jadi harus di gereja Katolik, tapi tidak harus menjadi ikut agama Katolik, tidak. Jadi hanya secara dokumennya saja. Jadi secara dokumen tolong dibantu. Maka biasanya dibikin surat pernyataan bagi yang non-Katolik ini bahwa mau bersedia untuk menikah secara Katolik. Tapi tidak berarti lalu menjadi Katolik, tidak. Hanya demi pasangannya yang Katolik. Karena yang Katolik ini kan punya komitmen bahwa aku mau tetap Katolik. Tapi aku menikah sama yang non-Katolik, nggak apa-apa. Kita bantu secara pastoral. Berarti kali ini nggak ribet ya? Nggak ribet kali ini. Gitu. Ya, karena nggak harus ada tapi sama minusnya ya sama kayak yang tadi single tadi sama, hanya nanti akan diurus ke kantor pusat yaitu di katedral, diurus di sana untuk bahwa ini kalau beda gereja dengan Kristen berarti mohon izin menikah izin beda gereja. Kalau yang dengan non Katolik non-Kristen itu berarti menikah beda agama. Itu minta dispensasi namanya. Jadi nanti ada surat dispensasi dari uskup supaya si A yang Katolik ini bisa menikah dengan yang non-Katolik seperti itu. Sehingga perkawinannya sah secara Katolik gitu. Jadi itu demi sahnya Katolik. Gitu. Ya. Jadi mantap ya. Jangan-jangan calonmu Katolik nih ya. Tidak. Tidak apa-apa ya. Tapi yang berarti ya. Teman-teman, saya jujur di sini duduk ya, agak minder. Kenapa minder? Karena ototnya itu lebih besar ngomong. Meskipun umurnya agak jauh ya. Jadi gini, saya dengar nih Romo ini dapat level muri sebagai pemuka agama yang giat olahraga. Bahkan naik sepeda ya. Berapa kilo? 69 kilo. Wah. Terus saya penasaran, maksudnya ada alasan tertentu aku bisa begitu giat, begitu suka sama ini. Jadi gini, itu awalnya itu saya 2 tahun jadi Romo. Ya 2 tahun jadi Romo, itu kan saya ngelihat kok senior-senior saya kok kalau udah jadi Romo kok pada besar-besar. Jadi FOMO. Aduh, masak nggak ada ototnya gitu. Nah ini yang FOMO tuh daerah begini ya, gitu. Ada yang bagian perut kan, aduh kok pada
gemuk-gemuk gitu kan, aku nggak mau gitu kan. Terus aku tuh dulu gini berpikir, apa ya yang olahraga yang membuat aku nggak tergantung orang lain, aku bisa komit dengan olahraga itu gitu. Jadi karena apa? Yang aku pertimbang, aku basket berarti aku harus ada temennya. Aku main bulu tangkis berarti aku harus ada temennya. Betul. Jadi tergantung teman kan, Iya. volley tergantung teman kan, Betul. bola tergantung teman Iya. kan gitu. Apa yang enggak? Pertama kali dulu aku renang tuh, ceritanya renang. Nah, renang deh, aku bayar deh, aku jadi member deh gitu renang. Tapi itu ada godaannya juga gitu ya. Kadang malas, hujan gitu kan. Oh Nah, iya benar. terus akhirnya apa lagi ya? Nah, kebetulan saya lagi sedang kuliah di Atma Jaya di Semanggi. Nah, di sana itu kan ada tempat fitness kan, ada tempat nge-gym tuh. Nah, disitulah saya mulai kayaknya aku mesti ikut nge-gym aja deh. Wis. Bayarnya mahal, kalau aku nggak datang aku rugi. Benar. Make sense. Jadi awalnya itu aku udah pokoknya ini kayaknya yang akan bantu saya untuk konsisten olahraga. Dan bener, tahun 2009 aku mulai dan sampai sekarang. Oke, iya. Jadi member itu sampai sekarang. Jadi. Gitu. Nah, itu yang lalu membuat saya mencintai olahraga, tapi akhirnya olahraganya tidak hanya nge-gym aja gitu, macam-macam. Iya, saya sering lihat statusnya main pedal, lari, sepeda. Gengsi banget kamu ini. Jadi Gengsi lalu setelah banget. itu mengenal lari tahun 2014, saya lari sampai sekarang masih lari. Gitu. Kemudian lalu tambah lagi ya kadang diimbangin karena renang itu bagus untuk relaksasi. Jadi setelah olahraga yang tegang-tegang ototnya gitu ya, nge-gym atau lari itu kan pasti kan bikin tegang semua otot ya. Nah lalu untuk relaksasi ya renang seperti itu. Maka renang menjadi apa ya ini aja semacam recovery aja gitu. Seperti itu. Kemudian goes pas mulai pandemi itu goes. Aku pernah Romo dari rumahku di Cinere, aku naik sepeda dari Cinere ke Monas. Pulangnya aku nggak kuat minta jemput, akhirnya sepedaku ditaruh di motor terus aku dijemput kayak aku udah terus besoknya udah nggak bisa bangun. Dan dari situ aku udah cukup udah nggak mau kayak gitu. Ya sebetulnya ini kan butuh komitmen sih menurut saya ya. Jadi olahraga itu butuh komitmen. Kalau kita punya komitmen pribadi apapun gitu ya, itu nggak akan kok kita itu tergoda untuk yang lain gitu. Ketika aku ini yang saya alami sendiri gitu ya, bahwa ketika aku nge-gym makanya aku ketika pindah pun gitu, pindah dari Jakarta ke Bekasi, pokoknya aku nggak akan nggak akan break dari anggota nge-gym gitu. Karena apa? Ketika aku kan area Bekasi juga masih area Jakarta deket kan. Jadi karena makanya saya all club gitu, dimanapun ada yang satu sama, aku bisa di situ gitu. Makanya setiap kali kemana-mana pasti saya bawa alat-alat olahraga gitu. Karena itu akan bantu saya. Oke, biasa. Gitu. Kayak Romo kan. Nah, teman-teman di sini cukup unik ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita ada 3 orang di sini semua beda agama. Tapi agamanya saudara semua. Di sini ada Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi heboh dengan namanya perang. Ya. Jadi seakan-akan dunia ini gaduh nih membahas perang. Sedangkan kalau kita kembali ke sisi agama ya, kita tahu bahwa dari Katolik ataupun dari Kristen ini diajarkan dan kasih. Tentunya semua agama ngadain kebaikan, ngadain kasih juga. Saya mau bertanya nih kepada Romo ya. Menurut Romo saat ini di tengah dunia yang sedang bergejolak mengenai perang ini, ya kan dikatakan di Alkitab di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Ya. Menurut Romo itu sebenarnya masih bisa gak sih kita menerapkan kasih itu, kasih persaudaraan? Saya rasa kasih itu kan menjadi ajaran kita semua ya. Apapun agamanya, bahkan orang yang nggak beragama, yang mungkin hanya percaya saja gitu ya, itu kan pasti meskipun nggak terkatakan gitu ya, nggak terkatakan, tapi pasti akan dia ungkapkan di dalam tindakannya, dalam perbuatannya, harusnya seperti itu. Betul. Gitu. Jadi maka bagi saya nggak ada istilah kok dalam situasi seperti ini lalu
percuma kita mewartakan kasih yang kadang mungkin nggak ada efeknya dan sebagainya. Saya rasa tidak. Sekecil apapun pasti akan ada dampaknya. Itu yang penting kita mulai dari diri kita masing-masing. Jadi masing-masing. Gitu. Nggak usah melihat yang, aduh situasinya seperti ini, besar begini. Enggak. Kita mulai aja dari hal-hal yang kecil saja gitu ya. Saya belajar dari Mother Teresa. Bagaimana ia juga dengan apa yang dia lakukan mungkin nggak mempengaruhi perang dunia gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan itu menginspirasi banyak orang. Maka kan spirit yang dia wartakan itu, lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Luar biasa. Ya, ketika kita melakukan dengan cinta yang besar itu udah kok pasti orang akan ini. Ibaratnya nih batu. Ini ya, batu itu kalau ditetesin terus sama air nggak akan, pasti nanti akan ini kok. Gitu. Nah, saya rasa sama. Kasih yang kita sebarkan meskipun mungkin saat ini belum berdampak, tapi itu mulai dari yang dekat dengan kita dulu. Oh, dia merasakan, kok saling rukun ya, ini dan sebagainya gitu. Saya rasa itu. Karena apa? Tentunya kita bicara kalau soal perang banyak faktornya. Tidak selalu apa-apa dengan agama, tapi mungkin faktor ekonomi, faktor teknologi dan lain sebagainya. Saya rasa itu. Atau mungkin karena beda pandangan dan sebagainya. Awang kita aja kadang bisa berantem kan ya. Anak-anak sekolah aja kan berantem gitu. Kita sebagai saudara aja di rumah kan berantem juga kan. Beda ini gitu. Tapi ketika kasih itu ya kita ungkapkan di dalam tindakan kita, itu nanti pelan-pelan memberi kesaksian kok. Beri kesaksian gitu. Nah, sekarang contohnya kita bertiga begini. Itu kan nanti mungkin saat ini yang lihat hanya sedikit. Ketika itu di-share kemana-mana, banyak orang semakin lihat loh. Oh, ini ya. Baik ya kayak gitu. Saya rasa nggak usah kita memikirkan yang nanti dampaknya seperti apa. Sekarang kita mulai aja dari diri kita. Ketika kita bertiga ngobrol gini gitu ya, mungkin kita nggak pernah berpikir ya bahwa dampaknya akan ini gitu. Tapi kan ketika apalagi zaman media sosial ya, betul. Maka saya selalu katakan kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita mewartakan hal yang baik. Contoh nih, kita nggak bisa nyumbang secara materi nih, tapi ini ada brosur, ada flyer. Ini minta bantuan loh panti asuhan mana dan sebagainya. Kita share aja di medsos kita. Mungkin orang lain yang akan bantu, betul. Tapi kan kita membantu mewartakan. Ya kan, mewartakan yang baik kan. Mengajak orang untuk jadi berkat kan, gitu loh. Itu yang saya sering kali sampaikan gitu. Yang penting nih, aku nggak bisa bantu saat ini, oke nggak apa-apa, aku bisa doakan. Tapi aku share aja. Ini juga resmi kok. Tidak rekeningnya pribadi gitu loh. Rekeningnya loh. Ada kok yayasan atau apalah lembaga kan gitu, itu kan aman. Bukan untuk aku pribadi juga kan gitu. Betul. Nah itu yang selalu saya ngajak umat saya untuk itu gitu. Ayo kita mewartakan ini, kita jadi diajak untuk jadi berkat gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, saya teringat sama kalimat dari Bung Karno. Bung Karno pernah bilang begini, kalau Islam jangan jadi Arab, kalau Kristen jangan jadi Barat, atau jangan jadi Yahudi. Ya teman-teman, saya nggak tahu setiap kita mungkin dapat menginterpretasikan kalimat tersebut masing-masing. Tapi kalau dari saya setuju bahwa kebaikan itu universal. Dari agama manapun dan dari bangsa manapun. Saya setuju kalau kita bicara mengenai lapar kita kasih makan, haus kita kasih minum. Saat ini jangan lupa bahwa setiap kita adalah sama-sama manusia yang membutuhkan kepedulian dan kasih tersebut. Nah Romo, ada nggak pesan tertentu buat teman-teman umat ataupun yang bahkan non-Kristen ya, yang lagi menonton ini dalam rangka Paskah? Baik, dalam rangka Hari Raya Paskah, tentunya Paskah ini kan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bagi umat Kristiani, ya, Kristen dan Katolik. Bahwa kegembiraan Paskah ini tidak hanya kita ungkapkan di dalam perayaan saja, tapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret tentunya. Karena apa? Paskah itu membantu membangkitkan kita untuk, kalau di sini ya Keuskupan Agung Jakarta, khususnya tema tahun ini itu mengajak kita bahwa yuk kita merawat bumi yang adalah rumah kita bersama.
Salah satu contoh konkret adalah apa? Buang sampah pada tempatnya. Lalu kita bisa memilah-milah sampah. Itu mungkin ini bagi secara umum orang apaan sih kayak gitu ya. Tapi ini sangat berarti loh. Kalau kita lihat kemarin banjir bandang, ya kan? Kemarin Jakarta juga banjir gitu ya. Itu kan karena apa? Yang merusak alam siapa? Diri kita juga. Karena dari awal Tuhan itu menciptakan semuanya baik loh. Baik adanya, semuanya ciptaan Tuhan diciptakan ini semua. Dan tugas kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, untuk apa? Menjaga, merawat. Nah, dalam perjalanan kita lupa tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga, untuk merawat. Kan apa? Sembarangan. Kita buang sampah sembarangan. Lalu mungkin sekarang sudah, ya kalau kami di Gereja Katolik, yuk kita mulai kalau ada pertemuan-pertemuan, bawalah tumbler dari rumah masing-masing, nggak usah pakai botol-botol plastik lagi. Itu kan udah ngurangin, betul, kan betul. gitu. Ya betul. Seperti betul. itu. Biasa. Maka ya, ini saya rasa ajakan untuk kita bersama. Yuk kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk menjaga, merawat bumi yang adalah rumah kita bersama. Wis. Keren. Kemarin itu aku lihat kontennya, pada orang bilang begini, cara membuang uang 100 juta dengan mudah. Jadi 1 tahun lalu dia ada bersihin 1 kali, dan kemarin di tahun 2026 dia shoot udah kotor lagi semuanya. Ini bukan tugas satu kelompok, bukan tugas 1-2 orang, tapi tugas setiap kita. Ya luar biasa, mantap Romo, thank you Romo. Nah itu kan tadi pesan untuk umat nih Romo, gimana kalau pesan untuk pemerintah ada gak Romo? Nah, kalau untuk pemerintah tentunya ya, kita kalau perhatikan saat ini pemerintah juga mulai mengajak dan bahkan juga memulai dari pemerintah sendiri termasuk aparat TNI Polri itu kan menjaga ketahanan pangan nih. Itu kan salah satu upaya juga untuk menjaga lingkungan hidup kita, alam ciptaan Tuhan kita ini gitu. Banyak beberapa teman-teman saya yang TNI Polri itu kan saya kadang tanya, "Bang, lagi apa nih, Bang?" "Ya nih, Romo, aku lagi nanam jagung gitu untuk ketahanan pangan gitu." Jadi sekarang ini menjadi gerakan bersama. Tidak hanya kami ya, yang dulu kan pernah kita itu menjadi concern di tahun 2010 ya kalau tidak salah, itu kan sampah jadi berkah. Itu tema kita waktu itu Gereja Katolik. Ternyata dalam perjalanan nggak hanya orang Katolik saja, semua sekarang gitu. Ini karena apa? Artinya apa? Ada satu kesadaran dalam hidup kita semua, masyarakat termasuk pemerintah, bahwa nih bumi kita ini harus kita jaga nih, kita rawat bersama nih. Maka lalu sekarang TNI Polri itu kan punya sawah-sawah nih sekarang. Lagi ketahanan pangan di mana-mana nih. Bener loh, nanam jagung, nanam ini dan sebagainya gitu. Ini kan berarti apa? Ada perhatian nih sekarang. Gitu, menjadi gerakan bersama pemerintah dan tentunya juga masyarakat. Dukungan itu. Ini mulai ada satu kesadaran. Yang dulu mungkin kita nggak pernah memperhatikan itu loh. Betul. Bahwa nanam jagung, padi dan sebagainya itu petani kan gitu. Sekarang enggak. Bahkan kita juga diajak yang nggak punya kebun aja tanaman apa? Hidroponik. Ya kan? Tuh kalau inget di pot-pot gitu ya. Untuk ya kita mulai konsumsi dari diri kita sendiri aja nggak apa-apa. Itu bahkan akhirnya bisa menjadi sumber ekonomi gitu kan. Makin banyak orang yang melakukan itu. Nah ini yang harus kita lanjutkan. Thank you Romo, thank you Mas Dasyat. Nah teman-teman mungkin kita udah di penghujung acara, kita udah selesai, tapi ada kalimat penutup dari Orsefira. Oke, mungkin kalau untuk dari aku ini cuma untuk jangan sedikit karena tadi udah lengkap banget dari Romo. Jadi kalau misalkan dari aku paling karena masih ada pembedaan agama ya, maksudnya mungkin kayak masih ada yang kayak gua gak mau teman sama agama ini gitu. Dan ternyata maksudnya dalam pendewasaan hidupku yang aku sendiri menjalani, ternyata temen-temenku juga banyak yang kan gitu. Jadi kayak sebenarnya kita semua sama gitu dan gak ada bedanya. Mungkin memang ajarannya aja yang beda gitu, karena ya memang setiap agama kan beda-beda ya kepercayaan
kepercayaannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk dalam kehidupan kita sama-sama sebagai orang baik di mata semua manusia itu kita baik sebenarnya gitu loh. Jadi kayak mungkin dari aku sedikit pegangannya kayak kita stop untuk menjudge, untuk kayak jangan beda-bedakan karena kita semua sama, bahkan kadang berteman itu harus sama siapa aja karena kita nggak ada yang tahu nantinya kita bakal ditolong sama siapapun orang gitu, entah agamanya beda atau mungkin dia Katolik, Kristen gitu, tapi mereka semua baik di mata Tuhan ya. Amin. Amin. Oke, dikit tapi panjang ya ternyata. Oke, gitu sih dari aku. Thank you Oke, Romo, terima kasih. banyak banget Kita pelajarannya. minum teh. Iya, Boy. Kita chill dulu. Oke, teman-teman, sedikit tambahan dari saya bahwa jika kita bicara mengenai persaudaraan, kita bicara mengenai kita sebagai manusia, saya setuju dengan apa yang tadi Romo udah paparkan, juga Sevira, bahwa semua harus dimulai dari diri kita. Jadi bagaimana bukan apa yang dari luar katakan, bukan apa yang dari sana bilang, tapi dari hati kita terdalam yang Tuhan berikan, hati nurani kita untuk melakukan hal yang baik, untuk memiliki keinginan melakukan yang baik, dimulai dari diri kita. Teman-teman, kita udah selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga berikan komen. Apapun yang ingin kalian tanya, nanti bisa tulis aja di bawah, akan dibantu jawab oleh Romo juga. Bye-bye. Thank you.